Selamat pagi, selamat beribadah di SIF House of Restoration. Oke, yuk kita mau bangkit berdiri yuk. Kita beri salam muka kiri kanan. Happy Sunday, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Lebih semangat buat Tuhan kita. Oke, kita mau lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita, amin. Oke, come on, di musik, come on. Kami serukan namanya Tuhan. Kami katakan Tuhanku, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kami katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Yesus luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Kami katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Come on, next time, are you ready? Here we go. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas sana. Sekali lagi kami katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Are you guys ready? Here we go. 1, 2, 3. Serukan namanya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Siapa luar biasa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami katakan, Yesus nama di atas segala nama.
siapkan hati. Kita masih dalam kondisi berdiri, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Tuhan kami, Tuhan mohon ampun Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih mendukakan Engkau Bapa. Biarkan Tuhan hidup kami ini Tuhan menjadi persembahan yang kudus Tuhan untuk Engkau. Melalui gaya hidup kami Tuhan, apapun yang kami perbuat Bapa, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarkan Tuhan semuanya ini menyenangkan Engkau saja Bapa. Biarkan kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa. Engkau yang memakai Tuhan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi kami katakan betapa Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Boleh kita angkat tangan kita sembah Dia. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kami katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Come on, let's just worship God. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
lagi sembah Allah, kita katakan hanya ini persembahan kami Bapa, segenap hidup kami Tuhan, hidupku, jiwa dan raga, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan dengan iman kalian, pakai hidup kami, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, Kaulah yang berkuasa Tuhan, Kau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Bapa berserah kepadamu Tuhan. Thank you Jesus Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami katakan, ajarku Bapa, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau Tuhan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terjaga di tangan-Mu. Kami katakan, walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwa
sebab Kau besertaku selama Tuhan, selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu, terjaga di tangan-Mu. Oh, kami serahkan hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Kaulah yang berkuasa Bapa, Kau yang berdaulat Tuhan, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa depan kami Bapa. Terima kasih. Kami katakan selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. Sekali lagi kami katakan selama Tuhan, selama ku hidup. Apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Kasih Tuhan, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Selama ku hidup, apapun musim hidup kami Tuhan, apapun musim, kami tetap mau percaya Bapa. ku percaya Kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam
Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. jaga di tangan-Mu. Saudara, pujian yang luar biasa, pujian yang indah, pujian yang berbicara kepada setiap kita, di mana setiap kita kadang-kadang berada di dalam musim-musim yang kita tidak kehendaki, musim-musim yang tidak mudah, musim-musim yang membuat hidup kita merasa rentan. Kita merasa bahwa ada banyak hal yang tidak pasti. Tapi pujian ini adalah pujian penyerahan, saudaraku. Dan dari penyerahan akan muncul pengharapan. Dan dari pengharapan saudara-saudara belajar mengandalkan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada di antara saudara-saudara yang melalui pujian ini, engkau seperti sedang merasa disentuh oleh Tuhan. Engkau sedang merasa bahwa pujian ini berbicara kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk meresponi pujian ini dengan penuh penyerahan kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Bapa di surga, Engkau melihat tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana pujian ini mengajak kami untuk kuserahkan kepadamu masa depanku ya Tuhan. Karena kadang-kadang kami bisa merancangkan atau bahkan kami tidak sanggup merancangkan sesuai keinginan kami. Oleh karena ada faktor-faktor yang lain yang di luar kendali kami, di luar kemampuan kami untuk bisa menentukan ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang menjagai setiap kami. Engkau tahu dan mengenal musim-musim hidup kami ya Tuhan. Tuhan, di dalam penyerahan akan ada kekuatan baru. Sebab Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama. Dan kini saatnya Tuhan kami menyediakan diri untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Ya, oke. Saudara-saudara, saya memberikan kesempatan pagi hari ini untuk ada dari Sati, kita dikunjungi oleh dua mahasiswi yang mereka semester 1 dan sedang mengunjungi gereja kita. Saya minta mereka maju ke depan dan memperkenalkan diri ya, dan salah satu nanti akan bersaksi. Silakan. Ya. Puji Tuhan, shalom. Perkenalkan, nama saya Gloria dan saya Gloria, asal Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Dian Bernadus, asal dari Ambon, Maluku. Puji Tuhan, kedatangan kami ke sini untuk kunjungan. Kami diutus oleh sekolah dan kunjungannya hanya untuk minggu ini saja. Jadi minggu depan mungkin tidak lagi.
karena libur Pak ya. Dan tidak tahu juga pelayanan weekend nanti akan diutus di mana. Kami kunjungan karena mau melihat kakak-kakak tingkat kami seperti apa di dunia pelayanan di gereja masing-masing mereka diutus. Di sini saya akan bersaksi mengenai sedikit kesaksian panggilan saya sebelum masuk Sati. Sebelum masuk Sati, saya memang dari keluarga yang terlahir dari keluarga hamba Tuhan. Papa mama saya seorang pendeta, tapi dari luar GSJA, di mana Sati adalah naungan GSJA, dan orang-orang heran, tahu Sati dari mana? Karena saya kan dari luar GSJA. Jadi awalnya saya searching Google. Saya searching Google, ternyata Sati masuk masuk paling yang teratas juga ternyata di Google. Karena kebetulan sekolah yang saya cari daerah Jawa Timur. Dan saya kira karena cita-cita saya pengen melayani Tuhan, panggilan saya dalam hati saya sangat ingin sekali melayani jiwa-jiwa muda di luar sana. Karena di lingkungan saya banyak jiwa-jiwa muda yang mereka sampai sekarang sulit untuk beribadah. Saya tidak tahu apa kendala mereka dan kenapa mereka kok tidak rindu akan ibadah. Saya juga masih penasaran sampai sekarang. Jadi panggilan saya sangat ingin melayani jiwa-jiwa muda yang sampai sekarang tidak pernah melangkahkan kaki ke gereja. Jiwa-jiwa muda di luar sana yang pergaulannya di tempat saya paling banyak. Mereka pergaulan bebas. Jadi karena saya melihat teman-teman saya sendiri juga, teman-teman sekolah saya banyak yang seperti itu, ada keinginan untuk melayani mereka, ada kerinduan untuk di dalam hati saya untuk melayani mereka. Jadi saya bercita-cita masuk Sati, selesai dari Sati, jika Tuhan izinkan kembali ke tempat saya, tapi dimanapun Tuhan mau taruh, terserah Tuhan. Tapi jika Tuhan izinkan, saya akan kembali ke tempat saya, melayani jiwa-jiwa yang kemarin saya rindukan untuk melayani mereka. Puji Tuhan, ternyata saya kira saya mau menjadi hamba Tuhan, orang tua saya akan oke silahkan. Tapi ternyata sulit untuk ke Sati ini, masuk Satinya. Sulitnya bukan karena administrasinya yang sulit, tapi di restu orang tuanya. Di restu orang tua, walaupun orang tua saya gembala dan cita-cita saya mau melayani Tuhan, tapi kok saya kira akan mudah, pasti bapak sama mama pasti iyakan nih. Ternyata memang diiyakan, tapi kalau untuk keluar pulau mereka sangat berat. Dan kemarin sempat saya hampir tidak jadi masuk Sati, cuman ini saya nekat, saya meyakinkan orang tua saya. Gimana caranya supaya mereka yakin bahwa saya pasti bisa hidup di luar pulau tanpa orang tua saya pasti bisa. Yang mereka takutkan karena di pikiran orang tua saya ini masih kecil, saya belum bisa apa-apa, umur saya masih sangat muda karena dari kecil sampai saya SMA, saya masih di tangan orang tua, belum pernah pisah sama orang tua. Yang mereka takutkan nanti kamu sakit di sana gimana, nanti kamu dijahatin orang di sana gimana. Dan jujur salah satu yang menjadi pergumulan orang tua juga soal biaya, karena orang tua saya tidak ada pekerjaan sampingan selain benar-benar menggembalakan. Dan di situ juga menjadi pergumulan saya, Tuhan, bagaimana saya ingin melayani Tuhan, tapi saya tidak mau masuk sekolah Alkitab yang ada di Kalimantan, Tuhan. Cita-cita saya dari kecil saya pengen masuk sekolah Alkitab tapi di luar Kalimantan. Ternyata ada keluarga-keluarga saya yang daerah Jawa, keluarga angkat saya sangat mendukung. Nanti kita bantu ini. Nah, saya sudah bangga, pasti orang tua saya bakal setuju ini. Ternyata orang tua angkat saya berharap orang tua angkat saya ngomong ke orang tua kandung saya supaya saya dibolehkan keluar. Ternyata itu masih tidak berhasil, masih ditolak. Katanya tetap aja tidak bisa, yang lahirkan Gloria saya, bukan kamu. Jadi izinnya harus dari saya, kata orang tua kandung saya seperti itu. Jadi saya bingung, Tuhan ini sudah bulan 7, Sati sudah mau tutup.
pendaftarannya, sudah bulan 7 saya sudah ada formulirnya tapi belum diisi-isi karena persetujuan orang tua sangat sulit. Dan orang-orang yang ada di dekat saya tetap mendukung dalam doa. Dan satu yang saya pegang waktu itu, sepupu saya bilang, Glory, Tuhan bilang, tadi malam saya berdoa terus Tuhan bilang ke saya, tolong sampaikan ini kepada Gloria bahwa Tuhan akan pakai kamu. Segala pikiran gundah gulana yang ada di pikiranmu saat ini, itu Tuhan hapuskan, Tuhan jauhkan. Jadi hatimu tenang, hatimu teduh, jangan pikirkan yang tidak-tidak. Tuhan akan jawab doamu. Tapi gimana saya mau tenang? Ini sudah bulan 7. Orang tua tidak ada yang setuju sama sekali. Papa tidak setuju, mama tidak setuju. Kok dengan santainya Tuhan bisa bilang segala pikiran gundah gulanamu itu tidak usah terlalu dipikirin, biarkan itu berlalu. Terus sepupu saya bilang, kita berdoa dan di situ saya ikut berdoa berjam-jam yang bikin saya merinding. Orang yang mendoakan saya terus berbahasa roh berjam-jam dan di situ saya selalu mendapat pesan Tuhan bahwa semua doa saya pasti akan dijawab, semua doa saya pasti akan dijawab dan itu berulang-ulang tidak berhenti. Dan karena itu yang saya dengar, saya lapor ke orang tua saya. Saya kira orang tua saya akan oke, silahkan. Ternyata doa subuh saya cerita kepada orang tua masih keras hati ternyata. Puji Tuhan, masih keras hati. Di situ, wah tidak semudah ini Tuhan. Mau mengikuti Yesus tidak semudah ini, tapi ini bukan soal mengikuti Yesusnya, soal izin boleh keluar untuk cari sekolah yang berkualitas, tapi orang tua juga tidak setuju. Akhirnya saya meyakinkan dengan jawaban-jawaban doa, perkataan dari Tuhan yang saya dengar, saya sampaikan ke orang tua saya. Saya tahu dari jawaban mereka itu sebenarnya mereka akhirnya pada ujungnya mereka bilang iya enggak apa-apa. Tapi di balik kata iya tidak apa-apa itu saya bisa melihat bahwa hati mereka masih berat. Seperti kurang ikhlas. Tapi saya bilang ya sudah, kalau sudah ada jawaban iya tidak apa-apa berarti sudah ada terbuka jalan ini, saya boleh ke Jawa ini. Nah, waktu sedikit lagi mau penutupan, saya tanya lagi kepastian kepada orang tua saya, gimana Pak? Boleh atau tidak? Akhirnya dengan berat hati, bapak saya bilang, tanya ke mama. Ya, saya tanya lagi ke mama, gimana Mak? Boleh atau tidak? Dan di situ saya kira ternyata langsung boleh, ternyata tidak. Di situ saya harus mendengarkan ocehan-ocehan yang begitu panjang. Dan akhirnya saya akan mendapatkan pidato yang panjang lagi. Besok saya mendapatkan jawaban dari orang tua saya. Ya sudah, boleh. Dan puji Tuhan, walaupun belum satu tahun di Sati, saya sudah merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Di mana yang tadi orang tua saya gumuli tentang biaya. Di situ saya merasakan Tuhan bekerja. Saya tidak ada pernah memusingkan tentang biaya selama di sekolah, tapi saya hanya berdoa, Tuhan, saya masuk ke sini, Tuhan sudah iakan, saya percaya Tuhan juga akan biayai saya sampai selesai. Walaupun belum 1 tahun, tapi saya sudah melihat Tuhan sudah membiayai saya di awal semester saya sampai lunas. Dan puji Tuhannya, saya berdoa juga Tuhan, ketika saya sudah sampai di Jawa, saya tidak mau orang tua saya kepikiran sampai, pokoknya saya tidak mau orang tua saya berpikiran aneh-aneh, karena itu yang menjadi keberatan orang tua saya, buat takutnya nanti saya dijahatin orang, karena di Jawa itu banyak kasus pencurian kata bapak saya, tidak boleh taruh barang sembarangan, dan banyak juga orang-orang di sana kurang jujur ya. Ya udah sih Pak, kalau kurang jujur ya berarti salah kita juga. Kita yang tidak fokus, terus kita yang teledor taruh barang sembarangan. Bapak cuma pesan, nanti kalau sampai di sana
terus hubungi kita orang rumah. Oke. Dan ternyata masuk Sati, puji Tuhan 2 kali HP saya rusak dan saya tidak bisa hubungin orang tua saya. Selama di Sati bisa dihitung saya hubungin orang tua saya, tapi puji Tuhannya masih ada laptop. Masih ada laptop pun saya kira sekedar chattingan dengan orang tua itu orang tua saya akan puas, tapi ternyata kenapa sampai di sana lupa sama orang tua ya? Nggak pernah lagi, karena sudah enak, nggak mau lagi hubungin orang tua, nggak ingat orang tua. Ya Tuhan, sabar. Saya sabar, saya jelaskan. HP saya rusak, Bapak, Mama. Jadi saya cuma bisa pakai laptop, saya bisa chattingan, saya nggak bisa nelpon. Dan saya harus menjelaskan sedetail-detail mungkin dan orang tua bisa paham. Puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih pelihara saya dan semua tugas-tugas sekolah saya, semua Tuhan tolong. Dan yang menjadi pergumulan saya saat ini masih tentang pelayanan saya ke depannya. Waktu masuk Sati ternyata orang-orang banyak yang bilang, kakak tingkat banyak yang bilang, memang dari awal dari rumah kita pasti punya tujuan. Tapi ketika sampai di Sati, kok tujuannya makin bingung, saya mau jadi apa ini, kayak makin bingung, makin buyar waktu di dalam. Bingung kita nantinya ke depannya mau jadi apa mau jadi pendeta, mau jadi misionaris, mau jadi apa, itu yang menjadi pergumulan saya lagi. Saya minta bantu doa kepada jemaat Tuhan, kepada Bapak Ibu Gembala untuk panggilan kami masing-masing karena itu lagi yang menjadi kebingungan kami saat ini mahasiswa. Gitu. Terima kasih Gloria dan Dian. Jadi kita doakan saudara-saudara karena memang sebuah perjalanan ya, step by step, keputusan demi keputusan. Tetapi kalau keputusan satu sudah dibuat, Tuhan pasti akan pimpin untuk keputusan-keputusan yang lain. Baik, saudara-saudara, kita ini karena kali pertama ada mahasiswa tingkat 1 yang mengunjungi dan juga bersaksi tentang panggilan mereka. Siapa tahu nanti selain Stephen Chen yang terpanggil, mungkin dari jemaat SF ada juga yang terpanggil menjadi hamba Tuhan ya. Amin. Haleluya. Baik, saudara-saudara, kesempatan pagi hari ini saya di akhir bulan November dan sekali lagi bulan November ini saya persiapkan tema demi tema untuk kita mempersiapkan diri di dalam Natal bulan Desember. Dan bulan Desember nanti ada Natal yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Christmas Worship Night, itu tanggal 9 hari Sabtu, dan besoknya itu khusus celebration ya, celebration anak-anak, KTB, mahasiswa dan jemaat seluruhnya. Kita bersama-sama merayakan Natal pada hari Minggunya tanggal 10 saudara-saudara. Dan oleh karena pada tanggal tersebut atau 2 hari itu kita fokus kepada penyembahan, menyembah Tuhan. Dan memang menyembah Tuhan itu sangat luas saudara-saudara. Tidak terbatas hanya menyanyi, hanya pelayanan secara main musik maupun juga singer, WL. Saudara-saudara, penyembahan itu luas. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau bicara tentang penyembahan sebagai gaya hidup. Penyembahan sebagai gaya hidup, saudara-saudara. Jadi penyembahan bukan terbatas pada waktu hari Minggu saja. Penyembahan bukan hanya terbatas pada waktu kita kumpul dengan orang-orang Kristen. Sesama orang Kristen, lalu kemudian kita menyanyi pujian bersama-sama. Penyembahan bukan hanya terbatas pada waktu hari-hari tertentu, tetapi penyembahan adalah gaya hidup, saudara-saudara. Penyembahan adalah gaya hidup. Dan apa itu gaya hidup? Slide berikutnya. Saudara-saudara, gaya hidup itu adalah pola hidup
seseorang di dunia yang diekspresikan dalam 3 hal ini, gaya hidup. Yang diekspresikan melalui aktivitas atau kegiatan. Yang kedua minat, interest. Yang ketiga opini atau pandangan. Jadi gaya hidup itu meliputi 3 hal ini. Banyak ahli, ini ahli sosial ya saudara-saudara. Saya meminjam kata gaya hidup itu diekspresikan melalui aktivitas. Kalau saudara-saudara melihat gaya hidup seseorang, 3 hal ini saudara nilai. Bagaimana aktivitasnya? Kalau orang mengatakan saya ingin punya gaya hidup menyembah Tuhan, tetapi lihat aktivitasnya. Apakah aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang memuliakan Tuhan? Lalu lihat juga dengan selain aktivitas minatnya. Minat. Where do we spend our money? Kemana kita membelanjakan uang kita? Keputusan-keputusan yang kita ambil itu mencerminkan minat saudara dan saya. Kalau kita punya minat dengan sesuatu, maka kita langsung, kadang-kadang kita tidak ambil 2-3 kali berpikir lagi, langsung jebret karena kita punya minat tentang hal itu. Berapa waktu yang lalu ketika saya merencanakan perjalanan ke Amerika, saya sangat punya minat untuk berjumpa dengan orang-orang yang sudah lama saya tidak ketemu. Saya mengunjungi mereka sehingga saudara-saudara, sekalipun uang tiket itu belum sampai kepada saya langsung pesan tiket. Dan saya tidak tahu apakah nanti defisit, saya tombok atau apa, saya langsung kemudian pesan tiket dan memastikan bahwa saya akan mengunjungi orang-orang tersebut, teman-teman tersebut. Mengapa? Karena minat saudara-saudara. Dan kalau berbicara tentang gaya hidup yang menyembah Tuhan, itu juga akan kelihatan dari minatnya. Dari minatnya saudara-saudara. Kemudian yang ketiga itu dari pandangannya. Pandangannya, apa yang kemudian menjadi pendapatnya. Apakah Tuhan yang terutama, apakah Tuhan yang muncul di dalam setiap keputusan-keputusannya ketika dia menghadapi masalah, pandangan-pandangannya apakah juga melibatkan Tuhan, saudara-saudara. Disitulah kemudian berbicara tentang gaya hidup. Jadi gaya hidup tidak hanya terbatas kalau masuk mobil lalu ada lagu-lagu pujian. Ya. Tidak terbatas saudara-saudara bisa menguasai lagu-lagu tertentu. Tetapi gaya hidup itu bisa dilihat dari 3 hal ini. Apa? Aktivitas, minat, dan pandangan saudara-saudara. Ketika saudara masih single, mencari pasangan hidup, pandangan saudara tentang pasangan hidup saudara itu seperti apa? Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita mencari pasangan hidup, kita banyak hal yang kita pikirkan memang. Apakah saya ini cukup bisa nanti menghidupi keluarga? Misalnya kalau yang cowok-cowok ya saudara-saudara, yang cowok-cowok ini kadang-kadang bebannya berat saudara-saudara. Kadang tekanan sosial luar biasa sehingga kita kemudian berpikir apakah saya bisa melihat ceweknya saudara-saudara, apakah dia nanti bisa berbahagia dengan saya. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, kalau saudara punya Tuhan yang besar, kalau saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mencukupi, Allah yang memegang masa depan, saudara belajar untuk mengambil keputusan dan pandangan dengan menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itulah saudara-saudara, tidak harus saudara-saudara menyediakan segala sesuatu. Kenapa? Karena itulah yang membedakan saudara dengan orang yang belum percaya. Di mana saudara belajar untuk justru tantangan-tantangan hidupmu, di dalam pandanganmu terhadap tantangan hidup itu engkau melibatkan Tuhan, saudara-saudara. Jadi berarti gaya hidup menyembah Tuhan
Itu apa? Next. Ini saya mendefinisikan gaya hidup menyembah Tuhan adalah, berarti gaya hidup yang menyembah Tuhan adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan pandangan yang selalu melayani dan memuliakan Tuhan. Aktivitas, minat, dan pandangan yang selalu melayani dan memuliakan Tuhan. Pak, lalu gimana dong? Apakah ini ada hubungannya dengan kita makan, minum, belanja? Saudara-saudara, tentu semua itu kelihatannya tidak langsung berhubungan, saudara-saudara. Tidak langsung berhubungan. Tapi saya berikan contoh. Saya beri contoh ya. Saya dan Ibu Lili satu kali melayani di sebuah gereja dan menggembalakan untuk sementara gereja itu. Dan saudara-saudara, gereja yang kami layani pada waktu itu adalah gereja yang relatif sederhana. Dan Ibu Lili kemudian memutuskan untuk tidak mau pakai kalung emas ya yang begitu ngejreng gitu ya, bukan ngejreng gimana, yang begitu menarik perhatian. Kenapa? Karena kami berdiskusi, jangan sampai oleh karena apa yang kita pakai itu menyebabkan orang takut mendekat kepada kami sebagai gembala. Wow, Pak Agus dan Ibu Lili ini kayaknya wow, mungkin begitu ya, jaraknya terlalu jauh, untouchable begitu ya saudara-saudara. Kami memakai hal-hal yang sederhana supaya siapapun tidak merasa terintimidasi atau tidak merasa kesulitan untuk mendekati kami. Dan saudara-saudara, pemikiran itu adalah salah satu contoh bagaimana, termasuk kalau saudara bekerja setelah saudara diberkati Tuhan, saudara-saudara, apa yang saudara akan lakukan dengan berkat Tuhan itu? Disitulah pandangan saudara, minat saudara-saudara, dan aktivitas yang muncul itu akan mencerminkan kalau itu kita gunakan sebesar-besarnya untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan, maka disitulah gaya hidup penyembahan saudara-saudara. Ya, jelas ya saudara-saudara, gaya hidup penyembahan. Jadi tidak setiap kali ketemu orang shalom, God bless you, ya kata-kata Kristiani gitu, kata-kata gereja ada di dalam WA, ringtone kita, ringtone lagu rohani, tidak semata-mata itu. Tetapi justru ketika saudara didekati orang dan orang mengenal saudara, you smell. Bau harum dari saudara-saudara adalah bau harum orang ini adalah orang yang menghormati Tuhan. Ada di gereja, enggak ada di gereja, dia menghormati Tuhan. Enggak ada ceritanya di SHF ini harusnya ketika di gereja beribadah, tapi ketika keluar di tempat parkir kesenggol sedikit langsung saudara-saudara keluar. Aslinya, saudara, matamu di mana? Wow. Padahal waktu di gereja, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Tahu saudara-saudara, gimana saudara bisa melihat Tuhan bukan hanya pada waktu gereja, kemudian saudara merasakan merinding dan saudara melihat gereja. Pada waktu mobil saudara diserempet, apakah saudara melihat Tuhan di sana? Open the eyes of my heart. Itu bukan hanya bicara dalam lingkup gedung gereja. Tapi justru ketika saudara slack, saudara sedang bertengkar, saudara sedang tegang, saudara sedang tidak on the mood untuk merasakan Tuhan. Justru pada saat-saat seperti itu sebenarnya hati saudara dibukakan untuk dapat melihat sekalipun di dalam kondisi yang seolah tidak sepantasnya ada Tuhan di sana. Kenapa? Karena Tuhan berada di mana-mana. Amin saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kesadaran itulah. Nah, saya mengajak kita melihat ayat ini saudara-saudara sebagai dasar dari renungan kita.
Keluaran pasal 7 ayat 16. Keluaran pasal 7 ayat 16 mengatakan bahwa, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Saudara-saudara, sebenarnya ini adalah kalimat yang Tuhan minta untuk Musa sampaikan kepada Fir'aun. Setiap kali Musa datang ke Fir'aun untuk meminta izin bangsa Israel keluar, tujuannya ini, saudara-saudara. Tujuannya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepadaku. Perhatikan di kalimat yang saya highlight dengan warna yang berbeda ini. Saudara perhatikan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ada berapa kata kerja di situ, saudara-saudara? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ada berapa kata kerja di situ? Ada berapa? 2. Kata kerja yang pertama apa? Next slide itu. Kata kerja yang pertama apa? Pergi. Yang kedua, beribadah. Pergi dan beribadah, saudara-saudara. Saudara perhatikan di sini, Tuhan memberikan assignment PR kepada Musa untuk mengatakan 2 hal ini. Minta kepada Fir'aun untuk bangsa Israel pergi, dan setelah pergi apa? Beribadah, saudara-saudara. Pergi dari mana? Pergi dari Mesir. Mesir itu tempatnya apa? Mesir itu tempat di mana bangsa Israel selama 400 tahun menjadi budak, saudara-saudara. Menjadi orang asing. Sehingga kata pergi itu bisa digunakan kata yang saya pakai, dibebaskan. Bebaskanlah umat Israel untuk supaya mereka beribadah. Kata beribadah diterjemahkan bahasa Indonesia beribadah, dalam bahasa aslinya itu abad. Abad itu berarti sebenarnya serve. Jadi begini saudara-saudara, menarik sekali karena ketika mereka di Mesir, mereka itu serve siapa? Mereka melayani siapa saudara-saudara? Melayani Fir'aun. Ketika mereka di Mesir, mereka melayani Fir'aun, mereka menjadi budaknya Fir'aun, menjadi hambanya Fir'aun. Apapun perintah Fir'aun, maka mereka harus melakukan. Dan Tuhan mengatakan kepada Fir'aun melalui Musa untuk bangsa Israel, go, pergi, tinggalkan tuanmu yang lama. Tinggalkan majikanmu yang lama. Tentu Fir'aun sebagai majikan gak rela, saudara-saudara. Gak rela. Dan kemudian setelah go, Tuhan berkata supaya mereka melayaniku. Supaya mereka melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, kata beribadah dan melayani itu punya arti yang sama. Kalau saudara beribadah, maka saudara-saudara juga melayani. Kalau saudara melayani juga beribadah. Mereka tidak dijadwalkan melayani. Kenapa? Karena mereka juga beribadah, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, perhatikan di sini bahwa saudara dan saya itu punya gambaran yang sama. Dan saya, next slide ini, saya menemukan ini saudara-saudara. Bahwa tujuan Tuhan untuk membebaskan umat si Israel adalah to serve, to worship, untuk melayani, untuk menyembah Dia. Menyembah Tuhan. Dan tujuan ini kemudian di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, tujuan ini kemudian mereka melayani dan menyembah Tuhan untuk apa?
Tujuannya apakah orang Kristen setelah dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari tekanan, dari belenggu Fir'aun, belenggu dosa, belenggu kelemahan, maka kemudian setelah itu menikmati keselamatan dan selesai, that's all. Saudara-saudara, jelas sekali Alkitab mengatakan saudara dan saya tidak berhenti hanya dilepaskan dari perbudakan dosa, tetapi saudara dan saya diberi tujuan yang berikutnya, yaitu menyembah Tuhan. Nah, setelah menyembah Tuhan, apakah orang Kristen itu hanya cukup kumpul-kumpul dengan sesama orang Kristen, LLG, lu lagi, ya saudara-saudara. Hanya kita merasa nyaman dengan sesama orang Kristen karena kesukaan kita sama. Lalu bukan hanya itu saja saudara-saudara, karena kita ini kemudian sudah mulai berubah, hidup kita berubah dari meninggalkan dosa yang dulu kalau kumpul bersama-sama dengan yang namanya sesama orang yang berdosa, rasa nyaman, rasa enak, rasa diterima. Tetapi ketika kemudian kita bertobat, kita mulai tidak suka dengan komunitas yang seperti itu. Kita ingin komunitas yang baru, dan komunitas yang baru itu adalah sesama orang percaya. Itu betul, saudara, itu betul. Tetapi saya ingatkan, saudara dan saya bukan dipanggil keluar dari perbudakan dosa untuk hanya kumpul dengan sesama orang percaya saja. Karena menyembah Tuhan itu berarti yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Itu sebabnya Keluaran 19 ayat 6 ini sangat tepat sebagai tujuan yang Tuhan sampaikan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Saudara dan saya akan dipanggil menjadi kerajaan imam. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya sadar imam itu apa? Tugas imam itu menjadi jembatan, saudara-saudara. Tugas imam itu fungsinya kalau ada orang berdosa, orang itu kalau miskin ya, kalau kekurangan, mereka hanya mampu menebus kesalahan dosa mereka dengan Alkitab memberikan kesempatan, perjanjian baru memberikan kesempatan dengan apa yang mereka mampu, yaitu apa? Burung merpati, burung dara. Jadi menyembelih burung dara, tapi mereka tidak boleh menyembelih sendirian. Itu harus disembelih oleh imam. Karena imamlah yang kemudian diberi tugas untuk menjadi jembatan antara orang berdosa dengan Allah. Demikian juga pengampunan Allah itu melalui imam dalam perjanjian lama. Jadi imam adalah pengantara, jembatan. Nah, kalau kemudian Tuhan berkata kepada umat Israel, engkau akan menjadi bagiku, bagi Allah, kerajaan imam, berarti bukan hanya satu, tapi seluruh orang Israel harus menjadi kumpulan imam-imam, para jembatan, bridgers, para orang-orang yang menjadi pengantara antara Allah yang mereka sembah dengan bangsa-bangsa yang lain dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Artinya apa, saudara-saudara? Perhatikan di sini bahwa ada perjalanan iman. Yang pertama, mereka dari Mesir, mereka diminta Tuhan dibebaskan, mereka bertobat. Mereka meninggalkan ikatan belenggu di bawah Fir'aun. Setelah itu kemudian dibawa oleh Tuhan supaya menyembah Tuhan. Saya buat itu pertobatan, lalu menjadi kerajaan imam. Saudara dan saya bersekutu, membangun persekutuan satu dengan yang lain. Ingatkan, engkau teman, friend, kamu ini adalah imam. Artinya imam itu seperti apa? Menjadi pengantara. Pengantara apa sih, Pak? Saudara-saudara, pengantara antara orang-orang lain, teman-teman kita, namanya jembatan, saudara-saudara ya. Jembatan itu, saudara-saudara, jembatan itu rata ya, saudara-saudara ya. Jembatan itu rata. Kalau saudara melihat jembatan, antara sisi, walaupun ini ada bukit tinggi,
Ini bukitnya agak rendah, tetapi jembatannya itu rata. Demikian juga saudara dan saya, kita ketika, maksudnya apa? Saudara dan saya menjadi jembatan. Saudara, masing-masing orang itu punya kebaikan, betul ya? Walaupun kadang-kadang ada pemikiran kalau kita menginjil, kayaknya kita lebih tinggi. Ya, saya lebih holy, dia kurang holy, begitu ya saudara-saudara ya. Saya lebih baik, dia kurang baik. Apakah benar? Tidak. Kadang-kadang ada orang yang saudara belum kenal Yesus, dia lebih pemurah hati daripada saudara-saudara. Betul ya? Kita lebih pelit daripada dia. Dan kemudian, apakah berarti kita kemudian lebih bersalah? Tidak, tugas saudara adalah menjadi bridge, menjadi jembatan. Itu berarti Tuhan sudah menaruh Taurat di dalam hati semua orang untuk kemudian saudara dan saya, Taurat yang tertulis di dalam hati mereka itu untuk ditemukan dengan keselamatan yang saudara dan saya telah terima melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau orang lain lebih baik dari kita bukan berarti orang lain diselamatkan karena kebaikan mereka, bukan. Hanya orang lain lebih mengikuti Torah yang ada di dalam hati mereka. Dan saudara fungsi, tapi kalau tidak ada jembatan, mereka tidak tahu. Saudara-saudara, satu kali ada diskusi, ada seorang ateis yang ternyata lahir di keluarga Kristen. Ateis, lahir dari keluarga Kristen, tapi cukup demokrasi keluarga ini, demokrasi. Sehingga ketika anaknya memilih untuk tidak percaya Tuhan dan tetap menjalankan moral yang baik, orang tuanya tidak mempermasalahkan asal hidupnya baik. Dan benar, dalam diskusi itu nampak anak ini begitu sopan, saudara-saudara, begitu baik, menyampaikan pertanyaan, argumentasi. Dia bertanya seperti ini, saudara, dia bertanya begini ya. Apakah kalau orang tidak percaya Tuhan, itu berarti orang itu tidak punya moral yang baik? Lalu oleh narasumbernya dijawab, menurut kamu apa moral yang baik itu? Adakah moral yang baik? Ya, moral yang baik kita semua tahu. Moral yang baik, apa yang tidak. Misalnya, membunuh, baik atau tidak? Tidak, semua orang tahu. Membunuh itu tidak baik. Lalu ditanya kembali, alasan apa orang yang tidak percaya Tuhan bahwa membunuh itu tidak baik? Ya, buat orang yang tidak percaya Tuhan, menjaga kehidupan, menjaga nyawa orang lain, itu karena berhubungan dengan semangat menjaga spesies. Katanya begitu ya, menjaga spesies. Oke. Lalu untuk apa menjaga spesies? Ditanya lagi. Untuk apa menjaga spesies manusia? Ya, supaya manusia terus hidup berkelanjutan. Untuk apa hidup berkelanjutan? Ya, supaya manusia tidak punah. Untuk apa supaya tidak punah? Berhenti dia ketika ditanya untuk apa supaya tidak punah. Apa bedanya membunuh sesama manusia dengan membunuh binatang? Ditanya kemudian. Apakah kamu tidak menghormati spesies binatang itu? Dia bingung juga, saudara-saudara. Dan dijawab kemudian, mengapa ada good and bad? Karena ada Tuhan sebagai kompas moral. Sekalipun kamu tidak mengakui Tuhan, tapi kalau tidak ada Tuhan, sebenarnya tidak ada good dan bad. Ya, kalau tidak ada Tuhan, kamu tidak bisa membedakan good and bad. Sekalipun kamu dengan mulutmu tidak mengakui Tuhan, tetapi kamu ketika menjaga moral yang baik, sebenarnya kamu sedang berbicara tentang the great compass of life. Kompas hidup yang terbesar yaitu Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi
yang menjadi petunjuk good and bad. Dari situ orang itu terdiam, saudara-saudara. Kenapa? Saya mau ngomong seperti ini karena saya melihat bahwa orang itu sebenarnya perlu bridge, saudara-saudara. Perlu jembatan. Dia tidak mengakui Tuhan, iya. Dia bisa berargumentasi. Tidak mengakui Tuhan, Tuhan mana? Buktinya mana? Coba kalau katakan ada Tuhan, saat ini saya berdoa seperti kamu berdoa. Apakah bisa langsung muncul? Kadang-kadang begitu. Tapi saudara, justru sebaliknya. Tuhan itu Dia adalah Allah yang lebih besar dari kita. Kita bisa berdoa tapi kita tidak bisa kontrol Dia. Kalau Tuhan bisa kontrol, kita bisa mengontrol Tuhan, itu bukan Tuhan, saudara-saudara. Karena bagaimana saudara bisa diciptakan oleh orang, oleh pribadi yang saudara bisa kendalikan. Yang menciptakan saudara dan saya harus lebih besar dari kita. Tidak mungkin, saudara-saudara, pencipta lebih kecil daripada yang diciptakan. Dia pasti tahu kelemahan. Saudara-saudara yang teknik tahu. Sekalipun menciptakan mesin yang begitu luar biasa, tetapi pencipta lebih besar daripada yang diciptakan, saudara-saudara. Dan itu berarti, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pertobatan, lalu bersekutu satu dengan yang lain, kita kenapa beribadah? Karena kita adalah kerajaan imam. Tuhan panggil kita bukan one by one saja, tetapi Tuhan panggil kita as a group. Sebagai kelompok, saudara-saudara. Makanya ada berbagai macam gereja. Karena gereja-gereja itu mewakili kelompok-kelompok tertentu. Supaya semua orang dapat dijangkau oleh Tuhan. Sebagai jembatan. Saudara-saudara, at your age, di usia saudara-saudara, saudara adalah orang yang tepat untuk menjangkau usia saudara-saudara. Sebagaimana saya, tetapi saudara-saudara, sebagai jembatan kita juga tidak membatasi. Kalau ada orang yang mau lewat jembatan itu lalu, maaf ya, kamu bukan umurku, jangan lewat jembatan ini. Saudara-saudara, tidak ya saudara-saudara. Sekalipun saya cowok, waktu naik pesawat, kan ini bukan 1-2 jam. Waktu kembali dari Narita ke KL sekitar mungkin 14 jaman atau berapa jam gitu ya. Dari Houston ke Narita, saya lupa berapa jam. Dan di sebelah saya tidak tahu siapa sebelah saya. Dan waktu saya duduk, wah puji Tuhan. Jadi saya duduk yang di 3 kursi, saya pilih seat yang enggak di tengah-tengah itu yang banyak orang gitu, yang kalau di tengah-tengah kejepit mau ke toilet susah ya saudara-saudara. Saya pilih di aisles, lalu kemudian waktu saya duduk, wah ternyata di tengah saya kosong, dan yang kemudian di window ada satu lagi perempuan ya, satu perempuan. Ya Ibu Lili percaya saya ya saudara-saudara, saya tidur di dalam pesawat, sebelah saya siapa? Saya mau kasih tahu, waktu saya ke sana sebelah saya cowok semua ya saudara-saudara. Baru waktu pulang nih sebelahnya cewek, tapi ada satu. Nah dia kecil saudara-saudara, ceweknya kecil sehingga dia tidurnya enak ya saudara-saudara. Ini memang untung ya kalau saudara-saudara badan saudara mini begitu ya, waktu naik pesawat ekonomi itu saudara. Dia begitu langsung duduk, angkat kaki, selimut, sandaran di jendela, hilang ya saudara-saudara ya. Dan saya ngobrol dengan dia, saya pikir dia orang mungkin Vietnam atau orang Thailand, orang mana. Ternyata saudara-saudara dia orang Indonesia ya, orang Indonesia. Jadi sama-sama mendarat di Narita tapi connecting flight-nya dia ke Jakarta, saya ke KL. Dan ngobrol. Saudara-saudara, ngobrol ini bukan hanya ngisi waktu, bukan hanya killing time, saudara-saudara. Kalau saudara menganggap gaya hidup menyembah Tuhan atau menyembah Tuhan sebagai gaya hidup, saudara harus sampai kepada ketika saudara bertemu dengan orang lain, saudara adalah bridgers. Saudara adalah jembatan. Kenapa? Karena disitulah termasuk
dalam gaya hidup penyembahan, saudara-saudara. Next. Jadi worship, menyembah Tuhan itu harus muncul di dalam bentuk melayani Tuhan. Serve. Dan melayani Tuhan jangan hanya dibatasi di dalam pelayanan gerejawi. Saudara bekerja, saudara menjadi majikan, saudara menjadi bos, saudara menjadi pemimpin di mana saudara bekerja. Saudara adalah the most influential bridger. Jembatan yang paling berpengaruh, saudara-saudara. Dan jangan lupa, karena imam, saudara ini bukan hanya berbuat baik kepada orang, Ada waktunya kita tidak bisa berbuat baik karena kebaikan kita nanti kemudian mungkin kita tidak mampu berbuat baik karena keterbatasan kita. Tetapi sebagai imam, saudara-saudara, dalam gaya hidup yang menyembah Tuhan, saudara bisa menawarkan Tuhan, menawarkan kebaikan Tuhan, menawarkan kasih Tuhan kepada orang-orang tersebut. Dan saudara-saudara, jadi perhatikan di sini bahwa menyembah Tuhan itu diawali dari pergi, dibebaskan, kemudian keluar, beribadah, menyembah Tuhan, dan menjadi kumpulan kerajaan imam. Saya mau sampai di sini saja, sebenarnya ada poin yang lain, tetapi saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara benar-benar sudah leave, meninggalkan Mesir? Apakah saudara sudah meninggalkan perbudakan itu? Sehingga kita bisa menyembah Tuhan, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Faktanya begini saudara-saudara, ada orang-orang yang tidak sadar bahwa dia sedang diperbudak. Ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang terbelenggu, saudara-saudara. Bahkan tidak semua orang mau pergi meninggalkan rumah perbudakan. Kenapa? Karena enak, saudara-saudara. Karena enak. Ini terjadi dengan orang Israel. Ketika mereka sudah dilepaskan, mereka marah-marah kepada Musa. Kenapa? Karena mereka membandingkan pada waktu tinggal di Mesir bisa makan daging sekalipun diperbudak. Tapi makan daging sekalipun diperbudak. Tapi tidak harus setiap hari kemudian melakukan perjalanan. Saudara-saudara, berarti apa? Berarti diperbudak itu bagi daging itu enak, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saudara melepas, saudara dan saya menawarkan kebebasan yang sebenarnya bagi orang itu tidak mudah. Karena kedagingannya pasti tersakiti, saudara-saudara. Kedagingannya pasti tersakiti, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, saudara-saudara. Itu sebabnya orang Israel bersungut-sungut. Tapi kan kita ini maunya nek bisa ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Tapi daging juga terpuaskan. Kan begitu ya saudara ya. Kita kan mau enak kalau bisa begitu. Jadi selamat ya iya, selamat ya iya. Tapi di dunia senang juga iya. Bukan berarti ikut Tuhan susah. Tapi saudara perhatikan, mengikut Tuhan itu ada proses. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang masih mengikat kita. Apa yang masih memperbudak kita. Sehingga saudara dan saya diajar untuk melakukan dua hal ini. Yaitu melayani, dan pelayanan itu adalah serve, worship, ya,
Worship itu melayani, melayani itu worship. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya bisa menjadi jembatan yang baik. Ketika saudara melayani, saudara diproses, saudara-saudara. Ego kita ini diproses ketika kita melayani. Saudara tidak dikenal sebagai seorang yang punya pegawai sekian. Kadang-kadang kalau dengan pegawai kita kan karena kita punya kuasa menggaji ya saudara-saudara. Sehingga kita ini punya otoritas. Betul kan ya saudara-saudara? Tetapi kalau di dalam pelayanan saudara tidak menggaji orang itu. Sehingga kadang-kadang ngomong hati-hati. Kepleset sedikit ya saudara-saudara. Ngambek kita susah juga ya saudara-saudara. Itulah pelayanan ya. Jadi tadi siapa Gloria ingin melayani ya. Wah melayani enggak gampang loh saudara-saudara ya. Karena orang yang dilayani itu bukan oleh karena mereka terikat kepada kita. Oleh karena ikatan formal seperti pegawai, hubungan majikan dan pegawai. Tapi ikatan apa? Moral. Dan ikatan moral itu semakin kuat kalau saudara dan saya di dalam melayani menjadi teladan. Sehingga orang mengikuti karena mereka melihat teladan kita. Moralnya kuat. Moralnya kuat. Dan saudara-saudara, dari situlah kemudian saudara dan saya hidup kita menjadi penyembahan kepada Tuhan. Di dalam hubungan saudara dan saya dengan pasangan kita, dengan orang terdekat kita, apakah hubungan-hubungan itu adalah hubungan yang diwarnai dengan freedom, kebebasan, atau masih ada hubungan yang diwarnai dengan belenggu Mesir, belenggu dosa. Karena kalau tidak, maka kita akan sulit untuk benar-benar serve. Karena ada bagian diri kita yang masih terikat. Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ikatan membuat kita tidak bisa sepenuhnya worship, beribadah kepada Tuhan. Kita harus benar-benar let go, melepaskan apa yang mengikat kita, saudara-saudara. Melepaskan apa yang mengikat kita. Dan kalau saudara memang sudah mengalami freedom, pastikan saudara-saudara, hidup saudara dan saya adalah hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Melalui aktivitas kita, melalui minat-minat kita. Melalui kalau orang bertanya atau kita mengambil keputusan, pandangan-pandangan kita adalah aktivitas, minat dan pandangan yang membuat kalau saudara disebut namanya, nama Tuhan juga ikut dimuliakan. Dan saudara-saudara, kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita untuk menanggapi firman Tuhan. Saya minta slide yang terakhir. Apa tanggapan saudara? Apakah gaya hidup kita adalah gaya hidup yang sedang menyembah kepada Tuhan? Melalui aktivitas kita. Berapa waktu ini saudara-saudara, sebenarnya saya sedang dalam situasi kondisi di mana berapa waktu yang lalu saya ngambil kuliah S3 dan sebenarnya saya sudah disarankan untuk tidak mengambil mata kuliah yang sekarang ini saya sedang ambil ya saudara-saudara. Karena ya mungkin semakin sibuk bulan Desember saya ada keluar ya, selain pergi ke Amerika sebelumnya saya pergi ke Filipina saudara-saudara, sehingga ya saya mengambil semacam keputusan yang akhirnya saya sesali ya saudara-saudara ya.
karena ternyata yang kuliah kali ini bacaannya jauh lebih banyak daripada kuliah yang sebelumnya. Ya, bukunya orang yang ngajar ini dia nulis disertasinya saja, saudara-saudara, single space. Disertasinya single space itu 456 halaman, saudara-saudara. Dan itu salah satu buku dari mungkin tugas baca saya itu ya, tugas baca saya. Itu mungkin ada sekitar 20-an buku, saudara-saudara. Dan ini salah satu buku, dan bukunya ini ada buku-buku yang saya tidak bisa peroleh di internet yang gratis. Saya harus cari-cari beli ya. Tapi kalau beli ada buku yang satu buku itu nyaris karena dolar ya, hampir 1 juta saudara harganya. Jadi wow, ini berdarah-darah ini ya saudara. Dan saya seperti mau mundur saja, rasanya mau mundur. I just want to give up saudara. Saya mau menyerah saja. Saya bisa merasakan mahasiswa ini yang kadang-kadang mau menyerah ya saudara. Karena dapat tugas banyak dari dosennya. Dan saudara, saya seperti mau give up saja. Kenapa? Kadang-kadang buntu, otak saya ngeblank. Baca tapi seperti saudara nggak dapat. Jadi sudah 450 halaman, tapi kalau saudara nggak dapat mengerti juga, saudara harus berulang-ulang baca kali dan banyak hal. Tetapi saudara, waktu saya menyusun khotbah ini, bagaimana pandangan saya terhadap mata kuliah yang sulit ini? Bagaimana ini bisa menjadi sebuah sarana bagi saya menyembah Tuhan? Mungkin tuh memang Tuhan izinkan ini untuk saya merendahkan hati, bergantung kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan dan menarik sekali saudara-saudara. Itulah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibawa ke padang gurun, di dalam Ulangan pasal 8 Tuhan mengatakan begini, aku membawa engkau ke padang gurun untuk merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar, dan pada akhirnya engkau makan roti mana yang belum pernah ada. Tetapi itu hanya terjadi oleh karena aku berfirman, supaya engkau belajar bahwa manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tetapi hidup melalui setiap perkataan Tuhan. Lalu saya renungkan ayat ini, Ulangan pasal 8, dan saya berkata, Tuhan, saya mau menyerah dengan ini Tuhan. Tapi engkau sedang merendahkan hati saya. Kau mengajar saya untuk makan dari apa yang kau katakan. I will finish it. Saya akan selesaikan. 30 Desember ini ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Senin ini saya harus presentasi dan saya memilih satu topik human trafficking, saudara-saudara. Dan waktu saya belajar bahan-bahan ini tentang human trafficking, ini menggugah hati saya bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai gereja Tuhan untuk menyembah Dia. Ada begitu banyak penderitaan yang ada di sekitar kita. Dan saya bersyukur pada akhirnya sekalipun sulit, sekalipun saya nggak tahu berapa nilainya nanti dengan mata kuliah ini, but saya akan berdoa dan berharap kiranya ini akan menjadi bagian dari penyembahan saya kepada Tuhan. Apa kesulitanmu? Mungkin engkau mau tinggalkan kesulitanmu. Engkau akan berlari dan berkata, I just give up. Tapi kalau saudara adalah seorang yang sudah dipanggil Tuhan keluar dari Mesir, seperti Ulangan pasal 8, Tuhan tidak membiarkan itu terjadi secara kebetulan. Tuhan sedang mengizinkan untuk engkau diproses menjadi rendah hati dan engkau sadar
bahwa engkau bukan hanya hidup oleh roti saja, tetapi hidup melalui setiap perkataan firman. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu ini sebagai private moment. Saya terus merindukan bahwa ibadah-ibadah kita adalah ibadah-ibadah yang diwarnai dengan kebebasan, keleluasaan. Keleluasan untuk meresponi firman. Ketika firman Tuhan ini berbicara kepada saudara-saudara, Tuhan mau engkau pergi terlepas dari Mesir, supaya engkau akan mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sekalipun itu padang gurun, seolah-olah tempatnya kematian, tetapi kalau Tuhan yang pimpin saudara dan saya, tiang awan dan tiang apinya akan selalu bersedia untuk menyertai saudara dan saya. Ini adalah waktunya saudara berserah. Ini adalah waktunya saudara terbuka. Ini adalah waktunya saudara melihat kalau ada hal-hal yang mengikat, yang memperbudak kita. Ini adalah waktunya untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan lepaskan saya. Lepaskan saya supaya saya bisa sepenuhnya melayani dan menyembah Engkau. Melalui pekerjaan rumah tangga, melalui kesibukan, tanggung jawab, semua saya mau pakai untuk memuliakan Engkau. Bahkan melalui kesulitan yang saya sedang hadapi, saya ingin belajar memuliakan Tuhan melalui kesulitan itu. Sebab Engkau Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nyanyikan pujian ini saudara-saudara sebagai doa kita. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Amin, haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Tuhan menciptakan kita ketika kita dibaharui, ditebus, itu dalam kemuliaannya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan.
Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Oh, haleluya. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan, amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Ku tahu hidupku berharga. Amin, haleluya, haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu, amin. Percaya ketika kau mengatakan ku tahu dengan imanmu, bahwa engkau tahu bahwa hidupmu adalah penyembahan. Apapun itu, hidupmu adalah penyembahan, amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, amin, berharga di matamu, amin. Segenap hidupku persembahkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, sesuai dengan pujian ini, bahwa setiap kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Bahkan hidup kami adalah persembahan, sebab kami telah dilepaskan, kami telah dibebaskan dari maut, sehingga hidup kami adalah penyembahan ya Tuhan. Apapun bahkan yang baik yang tidak kami harapkan sekalipun Tuhan, tetapi ketika kami taruh di tangan-Mu, Engkau sanggup mengubahkan untuk menjadi kebaikan ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu, menjadi penyembahan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau pakai kami ya Tuhan sebagai imam-imam, sebagai preachers ya Tuhan. Kuatkan kami sebagai jembatan yang kuat untuk dilewati oleh orang-orang lain. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan berikan kami kemenangan ketika kami menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya persilakan beliau sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, sekarang tiba. Shalom.
Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus untuk firman yang luar biasa sekali. Kiranya siang hari ini kita diberkati oleh Pak Agus, dan biarlah pulang dari tempat ini kita menerapkan penyembahan sebagai gaya hidup dan kita memiliki gaya hidup yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita mau berdoa dulu untuk persembahan, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang telah Kau percayakan kepada kami, apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami mempergunakan itu dengan bijak ya Tuhan. Berikanlah kami kebijakan untuk mempergunakan dan apa yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga menerapkan gaya-gaya hidup yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan bahwa gaya hidup kami mencerminkan Engkau ya Tuhan, mencerminkan nama-Mu ya Tuhan, dan penyembahan kami adalah gaya hidup ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memberikan ya Tuhan apa yang terbaik ya Tuhan, yang juga berasal dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kebesaran hati ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan, memberikan apa yang kami sisihkan, bukan apa yang kami sisakan ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang rindu ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau bisa juga melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Untuk nomor rekeningnya sudah ada di slide atau di kursi depan biasanya ada gitu. Oke, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Pertama saya ingin mengucapkan welcome buat semua teman-teman yang hadir, welcome juga buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome. Terima kasih juga buat kesetiaannya, buat teman-teman yang sudah hadir. Dan saya ingin juga menyapa teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk berjumpa dengan kalian suatu saat nanti. Untuk ibadah hari Minggu seperti biasa diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Ya, di kabin, dan dulu namanya kabinet, sekarang di Ruko depan Loop di Republik Hair Salon, nanti di Gadul, masih kebiasaan kabinet ya. Oke. Dan untuk saya akan membacakan pengumuman untuk beberapa kegiatan minggu ini. Di hari Selasa kita akan ada MOR. MOR adalah moment of restoration di mana kita bersama menyatukan hati untuk beberapa pokok doa. Nah, saya mau encourage teman-teman buat join karena seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, kalau kita mau penyembahan kita itu adalah lifestyle, dan beberapa minggu lalu juga yang disampaikan kita ingin memiliki penyembahan yang hidup. Ya salah satunya tidak ada salahnya kalau kita tuh join gitu loh di dalam komunitas rohani gitu. Dalam komunitas rohani dan juga menyatukan hati untuk berdoa. Ya, salah satunya di MOR ini gitu. MOR diadakan secara online jam 7:30 setiap hari Selasa. Di hari Selasa ini jam 7:30 secara online. Nanti untuk linknya bisa kontak Instagram atau teman-teman kita yang join atau di Pak Agus atau Bu Lili sendiri. Lalu di hari Kamisnya ada KTB kita jam 7:30 juga di hari Kamis. KTB ada di 4, KTB Barat 1 dan 3 digabung, dan KTB Barat 2 dan KTB Timur. Buat teman-teman yang mau join KTB bisa langsung kontak teman-teman kita yang sudah join atau kontak Instagram kita atau Pak Agus dan Bu Lili. Nah, lalu seperti yang hari Sabtunya ada KTB mahasiswa. KTB mahasiswa diadakan hari Sabtu jam 6:30 di tempat ini. Jadi sekali lagi KTB mahasiswa diadakan setiap buat teman-teman mahasiswa bisa join di KTB mahasiswa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 18:30 di tempat ini. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Agus bahwa kita akan ada Christmas celebration yang akan diadakan 2 hari. Ada worship night yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, untuk ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Agus. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Jamnya adalah jam 17:30 jam 5:30 ya, 5:30 ada potluck dulu. Saudara-saudara silakan mengajak teman-teman yang lain, nanti kita atmosfernya lebih seperti homey begitu ya, lebih rileks supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas begitu. Dan sebelumnya ada potluck
ada makanan untuk kita makan bersama-sama, nyemil-nyemil begitu, lalu kemudian kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Demikian juga saudara-saudara, kemungkinan di waktu-waktu yang akan datang ada dekorasi dan lain sebagainya. Saudara, walaupun saudara tidak tercatat di dalam kepanitiaan Natal, tetapi sangat di welcome untuk saudara bisa membantu sehingga semua dapat terselenggara oleh karena kita bekerja bersama-sama. Begitu ya, betul ya? Oke. Jadi bekerja bersama-sama. Mungkin ada yang ini kurang, itu kurang. Ada di rumah saya itu ya, saudara-saudara. Kita kerja bareng ya, kerja bareng. Dan kiranya Tuhan menolong saudara-saudara saya. Kita doakan kegiatan yang akan datang, biarlah semua dapat berjalan dan dengan baik, ada jiwa-jiwa baru. Demikian juga saudara-saudara yang lain, tolong ingatkan yang lain untuk datang ke rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara yang sudah on time, demikian juga yang online. Ternyata walaupun kelihatannya YouTube kita view-nya itu sekian gitu. Satu kali saya pergi ke sebuah tempat dan dia mengatakan, Pak Agus, seperti yang khotbah Pak Agus itu tentang ketakutan. Saya lupa tanggalnya berapa, tapi Pak Agus khotbah tentang ketakutan. Langsung saya browsing saudara-saudara dan lalu saya tunjukkan kepada dia lagi karena dia ingin sampaikan kepada temannya. Saya pernah khotbah tentang ketakutan yang konstruktif dan ketakutan yang destruktif begitu, dan rupanya itu menjadi berkat. Dan sekalipun orang ini ada di luar negeri sebenarnya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita belajar menjadi berkat dengan apapun yang Tuhan sediakan untuk kita menjadi berkat. Amin saudara-saudara. Dan terima kasih buat semua yang sudah melayani latihan. Demikian juga saudara-saudara, Tuhan Yesus berkati. Dan juga ada anak-anak Sunday School yang tanggal 10 akan perform saudara-saudara. Dan kita doakan ya, kalau tahun lalu sempat ada yang nangis di depan, ya kiranya drama itu tidak terjadi lagi kali ini, supaya anak-anak saudara, wajah-wajah saudara jangan wajah-wajah yang seperti singa siap menerkam gitu ya, karena saking antusias. Ya cool aja, santai aja, gak terlalu heboh gimana. Kadang-kadang kalau kita terlalu heboh, ini anak kecil jadi lebih takut ya saudara-saudara. Kiranya nanti mereka lebih santai, lebih adem untuk bisa perform sebagaimana nanti yang akan dipersiapkan, dilatih. Akan ada tampilan yang menarik sudah dipersiapkan, dan anak-anak Sunday School kita, dan juga kita doakan juga KTP mahasiswa ini ya, mungkin ada perform sesuatu. Saudara sedang dicari ya, wanted saudara-saudara. Ini KTP mahasiswa mau perform sesuatu, kurang orang saudara-saudara. Kiranya ada yang volunteer untuk membantu karena kebetulan mahasiswa Sati ini minggu depan adalah pelayanan yang terakhir semester ini. Nanti lanjut lagi mungkin semester depan. Jadi sayang mereka belum bisa sampai Natal. Kalau bisa ikut Natal, wah mereka ini pasti tenaganya dipakai tuh di dalam perform untuk KTB mahasiswa. Jadi ya kalau saudara, Ibu Lili sudah menghubungi. Kiranya saudara sudi bermurah hati untuk membantu KTB mahasiswa. Dan saudara Tuhan memberkati, kiranya juga saudara pulang ke rumah, ketemu keluarga, pasangan, kiranya saudara menjadi berkat buat keluarga saudara. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa bersama-sama, kita menyerahkan sepanjang minggu ke depan, biarlah Tuhan tolong kita semuanya. Saya minta tolong untuk bisa Marcel maju ke depan untuk berdoa buat sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pekerjaan, aktivitas kita semuanya, dan juga doakan Natal tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah ini kami boleh bersatu hati memuji menyembah nama-Mu, dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya roh-Mu yang hidup terus ada di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya di sepanjang hidup kami. Baik mulai hari ini ketika kami melangkahkan kaki kami
keluar dari rumahmu ini Tuhan, sampai di rumah kami masing-masing, dan sepanjang hidup kami esok, lusa, ataupun juga sampai minggu depan dan sampai seterusnya, kami mau hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, Amen. penyembah-penyembah yang berkenan di mata Tuhan. Amen. Kiranya roh-Mu yang terus ada di antara kami masing-masing, sehingga penyembahan itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi itu bisa menjadi gaya hidup kami. Amen. Amen. Kami serahkan sepanjang hidup kami, mulai hari ini sampai seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya roh-Mu yang selalu membimbing dan menyertai setiap kami di dalam berbagai aspek kehidupan kami. Kami serahkan hanya kepadamu. Begitupun juga kami berdoa untuk persiapan Natal yang akan diadakan pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang berkati setiap persiapan-persiapan, sehingga ketika nanti hari H di tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu Worship Night dan juga Christmas Celebration, kami bisa merayakan kehadiran Tuhan. Kami bisa merayakan kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Haleluya. Dan kami yakin percaya ketika terang itu datang, akan ada sukacita yang besar di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau yang terus bekerja di sepanjang hidup kami Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah buah tanganmu, dan juga diberkatilah tempat-tempat di mana engkau menabur. Sekalipun engkau mengalami kesulitan, tetapi percayalah ketika engkau melakukan dengan setia, apa yang kau tabur di dalam Tuhan akan bertumbuh, berbuah lebat di dalam Tuhan. Diberkatilah juga hubungan-hubunganmu, dan biarlah hubunganmu engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa, yang menciptakan engkau dengan orang-orang yang engkau kasihi, dan melaluinya engkau dapat melihat pekerjaan Tuhan sungguh nyata. Dan biarlah engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau menjadi pemenang dan bukan pecundang, dan engkau menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan karena engkau sendiri disembuhkan, untuk memulihkan karena engkau sendiri mengalami pemulihan, dan untuk menolong karena engkau sendiri mengalami pertolongan. Dan biarlah kebaikan Tuhan semakin lama semakin nyata di dalam hidupmu, sehingga oleh karenanya engkau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang hidup. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan penghiburan sukacita Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita semua yang setia. Katakan bersama-sama, amin, amin. Jadikan aku, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap, amin, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku, inilah doa kami Tuhan, yang kau pandang lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajar harap, amin, hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin. Kasih salam satu dengan yang lain. Happy Sunday. God bless you all.